Bu, mana jawab salamnya? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat, yang sudah berumah tangga semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak saya doain semoga cepat dikasih anak. Yang sudah banyak anak saya doain biar berhenti beranak. Saya doain mudah-mudahan yang belum umroh dan haji Allah mudahkan kita buat umroh dan haji. Coba yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya. Duitnya ada. Kalau belum jangan diangkat dulu. Nanti kalau sudah ada baru diangkat. Tapi hadir ikhlas karena Allah. Semoga Allah mudahkan segala niat hajat kita, terkhusus niat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Mansur yang alhamdulillah sebagai pengurus masjid, apa ini namanya Ibu? Masjid Aulia, yang tentunya beserta seluruh jajaran para pengurus yang kita doakan semoga selalu senantiasa istiqomah mengajak kepada seluruh jamaah untuk meramaikan masjid, baik ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh, dan tentunya kepada para ustazah, bu hajah, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi sebetulnya kita ini nggak ada yang tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar, ataupun kedudukannya. Tapi kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah. Tadi Pak Mansur bilang sama saya, Ustadz Hafiz, kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, karena ibu-ibu sini mau udah soleh-solehah semuanya. Ibu-ibu sini mah saking soleh-solehahnya, belum waktunya sholat udah pada sholat. Sholat sunnah. Amin ya Allah. Dan tentunya alhamdulillah bersyukur saya bisa hadir di masjid ini, berjumpa dengan Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu yang alhamdulillah juga bisa berkumpul di tempat ini. Dan kita diingatkan bahwasannya kita bisa hadir di sini bukan karena hebatnya saya dalam menyusun jadwal, bukan karena pinternya ibu-ibu dalam menyusun rencana, tapi karena hebatnya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Kasih Sayangnya Allah, yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Semoga hadir kita di masjid ini, kumpulnya kita di masjid ini, insya Allah akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena saya seakan-akan hadir di hadapan calon-calon penghuni surga.
dari wajah-wajahnya nih, wajah-wajah penghuni surga. Kelihatan dari wajahnya nih seperti wajah-wajah orang yang gak punya masalah. Aminnya berat banget. Nggak diaminin, masalahnya banyak. Diaminin. Ini adalah doa ya. Baik, salam kenal Ibu. Tentunya mungkin Ibu ada yang masih ingat, atau ada yang setengah ingat, atau ada yang sudah lupa ingatan. Mungkin saya nggak tahu ya. Tentunya salam kenal, saya Hafiz Halim. Kalau nama aslinya Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong. Kalau dulu syuting matanya suka begini-begini. Ibu pernah lihat orang yang acting matanya begini? Pernah? Pernah nonton orang yang acting matanya begini? Pernah? Itu aku. Dulu sama Adi Bing Slamet, sama Rena Ipe, sama Ana Serli, dan sama si Entong yang sekarang jadi udah besar, dan dulu sama Bang Ocit. Kalau dulu perannya Bang Samin, sekarang Bang Ocit yang tergabung dalam trio Ubur-Ubur. Ibu kenal nggak yang lagunya Munaroh Bang Ocit datang? Nah, yang udah prepet-prepet wudhu lagi ya. Kalau saya ini darahnya masih darah Batagor. Jadi bapak saya Banten, saya lahir Jakarta, ibu saya orang Bogor. Jadi Banten, Jakarta, Bogor disingkat Batagor. Kalau istri saya lahirnya di Cianjur, tinggalnya di Depok. Jadi Cianjur Depok disingkat Cipok. Siapa yang ngomong itu? Kenceng banget lagi. Dulu di sinetron Si Entong saya suka godain emaknya Si Entong, namanya Popatimeh. Dulu ceritanya di sinetron Si Entong tuh Popatimeh nggak punya suami alias janda. Di sinetron saya juga sering digodain sama Mpok Lela. Mpok Lela juga di sinetron statusnya sama-sama janda. Yang bikin saya bingung, di sinetron saya ngegodain janda, di sinetron saya digodain janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Hidup janda. Ada di sini janda ada. Coba yang merasa janda angkat kakinya coba. Ya Allah, alhamdulillah. Dan selebihnya saya lebih banyak bawain acara dakwah di TV dari zaman Dai 1 TPI. Saya sudah jadi presenternya, yaitu tahun 2005 saya dampingin kembaran saya yaitu Sahrul Gunawan waktu itu. Ikhlasin aja, ikhlasin ya. Saya tahu hati ibu ya, nggak senang dengar kalimat itu. Tahun 2005 menjadi presenter Dai, dan selanjutnya saya sering dampingin para guru. Saya pernah dampingin Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di acara Kamen FM, dampingin juga Ustadz Yusuf Mansur dan Syekh Ali Jaber Al-Maghfurlah di acara Indonesia Menghafal yang jadi cikal bakal acara Hafiz Indonesia di MNC, di RCTI. Dan kemudian saya dampingin almarhum Ustadz Cepot atau Ustadz Ahmad Ihsan di acara Indahnya Sore, dampingin Siraman Kolbu bersama Ustadz Danu, Buya Yahya, Syekh Fikri Torik, Ustadz Wijayanto, Ustadz Suki di acara Siraman Kolbu MNC TV. Selanjutnya saya pernah dampingin Ustadz Solmed di SCTV kurang lebih 7 tahun, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih punya program di Serambi Islami TVRI setiap jam 4:30 pagi, kurang lebih setiap hari Jumat bersama Dr. Mukhlis Hanafi MA, Dr. Kemal Syah MAG, dan para guru lainnya. Dan alhamdulillah wasilah dari sinetron, wasilah dari presenter dakwah di TV menghantarkan saya untuk bisa duduk bersama Bapak Ibu semuanya. Dan ini semua biiznillah, kita ini hanya menjalankan takdir dan skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuma bisa doa,
cuma bisa minta semoga skenario yang Allah berikan kepada kita setiap episodenya kita diberikan episode terbaik. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Alhamdulillah, sesuai dengan pinta kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita ini hanya menjalankan takdirnya Allah, menjalankan skenarionya Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu kehidupan kita, paling tahu takdir kita, karena beliau, Allah lah yang mendesain, Allah lah yang mengkaryakan cerita kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Tentunya semoga kita semuanya insya Allah kumpul di sini dan nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bersyukur kepada Allah. Nggak berasa kita sudah ada di bulan Sa'ban, di penghujung bulan Sa'ban. Sebentar lagi sampai kepada bulan suci Ramadan. Walaupun hitungannya tinggal beberapa hari, tapi nggak ada yang jamin, nggak ada yang bisa memastikan di antara kita, walaupun tinggal beberapa hari lagi, hidup kita bakal sampai kepada bulan suci Ramadan. Maka tadi sudah disampaikan, kita cuma bisa minta, kita cuma bisa doa supaya kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, bukan cuma sekedar Ramadan tahun ini, tapi kita bisa merasakan Ramadan berikutnya, karena Ramadan bulan istimewa. Kita sadar kita manusia, tempatnya salah, tempatnya dosa, dan bulan Ramadan lah sebagai momentum buat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dengan harapan sesuai dengan janji Allah yang disampaikan oleh Nabi, man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman, keikhlasan kepada Allah, semoga kita dapat ampunan dari Allah, dosa kita diampuni, baik juga dosa-dosa masa lalu kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini minta kepada Allah dari bulan Rajab loh, kita minta supaya kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Setiap masuk bulan Rajab kita minta, dan kita selalu mengangkat tangan kepada Allah. Masih ingat doa ketika masuk bulan Rajab? Ayo kita angkat tangan sama-sama untuk mengingatkan, walaupun sekarang sudah ada di bulan Sa'ban, bareng-bareng kita doa. Allahumma, ikutin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ibu lapar. Emang udah jamnya makan ya. Ibu ngikutin aja lagi, sampai yang di belakang udah disenggol sama temennya. Itu doa makan masih begini aja. Ya kadang emang ngaji itu suka nggak fokus ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sa'ban kami, dan pertemukan kami pada bulan suci Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah iman. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Sesuai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Apa itu iman? Mahuwal iman? Tasdiqon bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dilakukan dalam bentuk perbuatan sesuai dengan rukun-rukun. Maka dari itu kita tergolong orang-orang yang beriman. Hadir kita di sini karena iman. Walaupun mungkin setiap personal hadir dengan motivasi dan niatnya masing-masing, tapi setelah sampai di sini kita lurusin niat. Mungkin ada yang niat bener-bener pengen ngaji ikhlas karena Allah. Ada mungkin ketika ngaji karena nggak enak ajakan temennya, betul nggak? Ada yang mungkin ngaji karena nggak enak, udah lama nggak nongol-nongol. Tapi tentunya setelah kita sampai di tempat ini, luruskan niat kita. Untuk apa? Untuk apa yang kita lakukan, kita kaitkan kepada zat yang maha menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, supaya apa yang kita lakukan nggak sia-sia. Apa yang kita lakukan jadi nilai ibadah dan kebaikan. Kalau kita sandarkan bukan kepada Allah, tapi kita sandarkan kepada makhluk, yang akan didapatkan adalah sesuai apa yang diinginkan dan diharapkan. Kalau niat karena pengen harta, mungkin bisa jadi dapat harta, tapi belum tentu dapat Allah dan Rasulnya. Pengen dapat banyak teman, bisa jadi cuma dapat teman, tapi belum tentu dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, tentunya yang lainnya bakal ngikutin, yang lainnya bakal membersamai dunia wal akhirah. Iman, Rasul selalu ngingetin sama para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara memperbaharui iman? Lalu Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu apa persiapan kedua? Persiapan kedua adalah ilmu. Ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmu, karena setiap ibadah butuh ilmu. Sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, zakat pakai ilmu, apalagi ibadah haji pasti pakai ilmu. Dan ingat, setiap ibadah yang kita lakukan tanpa didasari ilmu, mardudatun la tuqbal, maka akan tertolak dan bisa jadi sia-sia. Maka kumpul hari ini dalam rangka apa? Mencari ilmu. Dijelaskan dalam sebuah hadis, kita kumpul di sini dalam rangka mau ngaji dan mau baca Al-Quran. Allah akan menjanjikan buat orang-orang yang seperti kita saat ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrusunahu bainahum. Jadi jika satu kaum ini berkumpul di dalam satu rumah, di dalam rumah-rumah Allah, kemudian dia mau baca Al-Quran dan mau mempelajarinya, maka apa yang akan didapatkan?
Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita yang menjalaninya? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka yang pertama pasti Allah akan turunkan ketenangan. Bu, hidup kalau udah tenang mantap. Hidup kalau udah tenang nikmat. Berapapun besar masalah kita, tapi Allah yang jamin bakal tenang, pasti Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan kita, karena Allah yang jamin. Bukan cuma sekedar ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan berikan kasih sayangnya buat kita. Bayangin kalau udah Allah kasih sayangnya diberikan, ketenangan bakal dijamin. Berapapun permasalahan hidup dalam kehidupan kita, kita pasti akan tenang menghadapinya, karena Allah yang jamin kehidupan kita. Kayak ibu-ibu nih tenang, kayak orang-orang yang gak punya masalah, kayak orang-orang yang gak punya hutang, kayak orang-orang yang rumah tangganya adem ayem. Aminnya kayak gimana gitu. Tapi kita sadar diri kok, setiap yang hidup kan pasti bakal diuji. Semua penuh dengan ujian, betul nggak? Ujian hidup itu pokoknya selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita sadar ya, karena kita hidup maka dikasih ujian. Supaya apa? Naik level dari setiap ujiannya. Setiap level kita tahu, setiap pendidikan dari SD, SMP, SMA, setiap mau naik level pasti melalui proses ujian. Dan siapa yang mampu menghadapi ujian dengan baik adalah orang-orang yang mau belajar. Kalau dia mau belajar, pasti dia akan mudah untuk menghadapi ujiannya. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA sampai perguruan tinggi, S1 sampai dengan S3, semua butuh proses ujian. Gak ada yang gak diuji. Ujian kita mah gak jauh-jauh. Kadang ujian hidup dari siapa? Kadang dari pasangan hidup. Ada yang istrinya benar, suaminya nggak benar. Ada yang suaminya benar banget, istrinya nggak benar. Ada suami istrinya benar, anaknya yang nggak benar. Ada suami istri benar, anak benar, orang tua, mertua kita yang nggak benar. Iya nggak Bu? Ada aja, nggak ada yang mulus. Ada mertua bener, orang tua bener, pasangan bener, anak bener, punya tetangga nggak bener. Punya temen kumpul ada aja yang nggak satu pemahaman dengan kita. Debat mulu, mending kalau ada hasil ngobrol kagak, debat mulu, debat ujung-ujungnya hasil kagak dapet, berantem mah iya nggak? Kebanyakan debat, ujung-ujungnya bukannya dapat satu solusi, malah jadi satu permasalahan. Tapi itulah hidup, pasti bakal diuji. Maka kita dikasih ketenangan oleh Allah, dikasih kedamaian buat orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau belajar di dalam sebuah rumah seperti masjid sekarang ini. Alhamdulillah. Minum dulu, aus. Ya Allah. Minum sunnahnya duduk ya Bu. Bapak saya selalu pesan kalau minum jangan pernah lepas dari bismillah, Fatihah, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Kapan minumnya? Alhamdulillah, apapun acaranya minumnya air putih. Sehat. Bercanda ya Bu ya. Jangan dianggap serius ya Bu ya. Jangan dianggap serius. Emang seneng kalau ngaji sama ibu-ibu mas saya. Ya Allah, ibu-ibu di mana-mana pengajian tuh selalu semangat, beda sama bapak-bapak. Lihat aja di mana-mana pengajian, rata-rata pengajian ibu-ibu, jarang pengajian bapak-bapak. Semangat dari mana lagi kalau ngeliat ibu-ibu, pokoknya seragamnya aja cerah ceria banget kalau udah ngaji depan ibu-ibu. Beda sama bapak-bapak, biasanya bapak-bapak baju seragamnya, baju kokonya itu warna putih, putih lagi, sampai krem. Itu leher dari yang namanya putih sampai coklat, sampai kuning masih dipakai. Jangan ketawa, mikir.
Iya, ibu, iya, ibu-ibu mah kalau tampil pengen sempurna, bener, tampil dimanapun pengen sempurna, makanya apa juga ditempelin sama ibu-ibu mah, bros, bros, bros. Ibu-ibu paling akrab sama jarum pentul, jarum pentul, jarum pentul, paku payung, paku beton, aspes, semua ditempel. Padahal urusan persiapan antara bapak sama ibu, ibu-ibu mah jauh lebih lama ketimbang bapak-bapak. Mau ke undangan, mau ke pengajian, bapak-bapak mah 15 menit udah beres semuanya. Ibu-ibu setengah jam belum tentu rapi, apalagi yang biasa dandan 1 jam nggak kelar-kelar. Urusan mandi, ibu-ibu sabunnya dari atas sampai bawah beda-beda. Bapak-bapak mandi sabun sampai tipis masih digosok, sampo saset sampai digencet, odol sampai dijebol. Sekalinya bapak-bapak mandi sabunnya habis, dia pakai sabun istrinya. Setelah mandi dia cerita sama istrinya, mama tadi aku mandi pakai sabun yang di dalam kok rasanya begini amat ya. Emang tadi papa mandi pakai sabun yang mana? Itu yang botol bening. Ya Allah pak, itu sabun sirih. Pantes rada-rada keset. Tuh bapak kagak lihat mereknya lagi kali ya. Mandi udah rapi, pakai baju udah, urusan muka aja lama ibu-ibu mah. Iya bener, kadang mohon maaf pakai foundation ketebelan kayak topeng, tipis nggak pede. Setelah foundation baru bebedak. Tapi bedak zaman sekarang memang cakep-cakep, beda sama bedak zaman dulu. Bedanya di mana? Bedanya bedak zaman dulu sama bedak zaman sekarang. Kalau bedak zaman dulu itu bedak yang ditempelin di kulit. Tapi kalau bedak zaman sekarang, kulit yang nempel di bedak. Krim siang, krim malam, krim siang, krim malam. Itu muka tadinya hitam, seminggu merah, 2 minggu ngeletek, 3 minggu kulit ngikut sama bedak. Bener, tadinya hitam sebulan putih, cuma dia lupa lehernya hitam. Jadi mukanya glowing, lehernya keling ya. Selesai mandi, setelah saya muka pakai jilbab. Sebelum jilbab milih ciput. Milih ciput aja kadang lama, kadang suka nyesuaiin sama jilbab. Putih salah, hijau salah, kuning salah, biru salah. Pas lagi mau dipakai mati lampu. Akhirnya berangkat. Untungnya lampu hidup lagi, saking penasaran dia ngaca lagi, ternyata ya Allah yang dipakai bukan ciput, celana bocah. Mohon izin Kiai jadi begini, ini mah yang namanya juga saya pemain sinetron ya. Iya. Sampai di mana tadi ya? Sampai ciput. Ibu yang inget ciput doang sih. Sampai di mana tadi? Sampai 2 ya. Satu yang dipersiapkan adalah ilmu. Yang ketiga apa yang harus dipersiapkan? Yaitu amal. Amal. Perbanyak amal soleh untuk menghadapi bulan suci Ramadan, karena ini latihan kita supaya nanti pas saat bulan suci Ramadan kita sudah mulai terbiasa, nggak kaget, nggak dadakan. Betul nggak? Dimulai dari Rajab, Sa'ban, harusnya mah everyday, harusnya every month, setiap bulan kita terus punya aktif dalam kehidupan kita dalam urusan agama. Tapi kan terkadang kita perlu diingetin, perlu diingatkan. Makanya ada bulan-bulan tertentu yang kita tuh diingatkan supaya apa? Ini mau Ramadan. Mungkin yang lalai, yang lupa, is okay. Tapi mau Ramadan siap-siap nih, ambil ancang-ancang supaya nanti saat Ramadan kita siap dan kita nggak kaget. Karena di bulan suci Ramadan tentunya kita maksimalkan, nggak cuma sekedar nahan lapar sama nahan haus, sama nahan syahwat, tapi kita maksimalkan ibadah yang lain. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah perbanyak baca Al-Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Banyakin baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bulan di mana diturunkannya, Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, maka perbanyak baca Al-Qur'an.
Jangan kita menyesuaikan mentang-mentang Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, maka setiap Ramadan Al-Quran pada turun dari lemari, turun dari bupet. Pas Ramadan selesai naik lagi, naik ke lemari, naik ke bupet, sebulan 11 bulan nggak belajar, nggak ngaji. Tapi enggak, kayaknya ibu-ibu sini mah alhamdulillah solehah semuanya. Setiap hari ibu-ibu sini mah kerjanya setiap hari alhamdulillah selesai sholat buka tutup Al-Quran, setiap selesai itu buka tutup Al-Quran. Jadi cuma dibuka ditutup ya. Baik, perbanyak amal, yaitu tadi perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dan tentunya ada dua pusaka yang diwariskan Nabi kepada kita sebagai umatnya, yang apabila kita memegang dua pusaka tersebut, yakin kita nggak akan tersesat. Dan apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Maka mulai dari saat ini, yang mulai lagi sedang belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik atau tahsin Quran, mulai belajar lagi. Yang lagi sedang menghafal, mulai perbanyak hafalannya. Dan mungkin yang mengajarkan, perbaiki lagi kita sebagai pendidik dan pengajarnya, agar mereka yang kita ajarkan mudah menyerap dan menerima ilmu yang kita ajarkan. Karena ingat, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarinya. Yang berikutnya, perbanyak infak dan sedekah. Infak sedekah berbeda maknanya, tapi intinya adalah sama-sama untuk selalu senantiasa berbuat baik. Sedekah lebih luas, senyum sedekah, betul nggak? Menggeser duri di jalan sedekah, mengajak orang berbahagia pun sedekah, memberikan apapun yang kita bisa bagian dari sedekah. Kalau infak lebih apa? Lebih kepada harta, membelanjakan harta di jalan Allah. Bangun masjid, ikut ngebangun dengan biaya yang kita punya. Ikut wakaf, ikut bagian. Ikut untuk memberikan infak kita untuk pembangunan jalan demi kemaslahatan umat, bagian dari infak kita, harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat pun bagian dari infak kita, yang harus kita ingat, ada zakat, ada harta yang kita punya yang tentunya bukan milik kita tapi milik orang lain. Itulah yang tentunya zakat yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Maka dari itu penting supaya apa? Kita nih puasa diajarkan gak cuma sekedar nahan lapar, haus dan nahan syahwat saja, tapi diajarkan untuk memiliki kepekaan sosial dalam kehidupan kita. Karena kalau puasa, pahalanya Allah yang kasih langsung. Semua juga Allah yang kasih, tapi nilai dan jumlahnya bergantung bagaimana Allah. Kalau ketentuan yang lain, setiap kebaikan dikali 10 kali lipat. Satu kebaikan kita kerjakan 10 kali lipat. Tapi kalau saat Ramadan, puasa kita, kemudian ibadah lain saat kita sedang puasa, nilainya Allah yang kasih, Allah yang tahu. Semakin baik ibadah kita saat Ramadan, ya semakin banyak pasti yang akan diberikan oleh Allah buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Perbanyak sedekah, infak ya Bu ya. Dan juga perbaiki sholat kita perbaiki, yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Karena yang namanya puasa ini nanti bakal banyak ibadah yang berbeda di hari biasa. Betul nggak? Ada ibadah khusus, ada sholat khusus yang ada pada saat bulan puasa, yaitu taraweh. Nah ini taraweh kan pastinya butuh fisik yang kuat, yang sehat. Di sini 23 atau 11? 20 atau 8? 20 plus witir 23 biasanya ya.
Nah, biasanya kalau ibu-ibu nih paling hafal banget nih. Siapa saja imam-imam yang bacanya lama, yang bacanya cepat, ibu paling hafal. Bener. Biasanya emang begitu. Kadang kalau udah urusan sholat, setan tuh selalu godain kita. Apa godaan setan ketika kita mau sholat? Dibikin si malu. Yang pertama si-nya sibuk, maknya males, lu-nya lupa. Betul nggak? Dan kemudian ketika kita mampu mengalahkan setan dan kemudian kita sholat, apa setan berhenti godain kita? Enggak, tetap digodain. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Suka dibikin gak fokus, kurang konsentrasi, kadang suka lupa. Pernah nggak kita ngalamin sholat dan keadaan sujud, kemudian kita bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga apa keempat? Ketiga, ini keempat. Sering, betul nggak? Tapi kalau kita ngaji, kita jadi tahu kalau kita dalam keadaan ragu, pilih yang paling dikit. 3 atau 4, ambil 3, salatnya terusin sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Insya Allah sah. Paling anak yang nyolek mah tumben sholat zuhur 7 rakaat. Asal bangun lupa sampai 7. Itu godaan faktor internal loh. Apalagi godaan faktor internal kalau sholat pengen buru-buru beres, sholatnya ekspres. Nah itu tuh biasa kalau musim taraweh pengennya nyari imam yang bacaannya cepet. Kalau udah ketemu imam yang bacaannya cepet, kita selalu kasih informasi sama yang lainnya, sholat di sana mantep. Emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah 1 nafas. Yang lain nggak mau kalah, sholat di sana lebih mantep. Emang kenapa? Imamnya udah nggak ada nafas. Rojiun. Suka keluar di YouTube sholat taraweh 23 rakaat udah plus witir, itu butuh waktu kurang dari 8 menit. Sholatnya ngebut bu, masya Allah, ekspres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau model ibu-ibu yang lagi banyak urusan mau kondangan pasti jawab mantap nih, gerus mam, gas, Allahu Akbar, cakep, mantap. Betul mam, gue lagi mau kondangan nih, gue lagi mau pergi, masya Allah. Tapi tuh imam harusnya mikir siapa di belakang. Kita harus lihat siapa di belakang kita. Kalau anak muda model begitu masih mungkin cepet, masih oke, bisa ngikutin. Gimana kalau kakek-kakek, nenek-nenek, mbah-mbah umur 80 tahunan lebih, imam ngebut Allahu Akbar sama Allah bentuk kakek-kakek mati. Imam sujud, kakek-kakek baru ruku. Imam salam, kakek-kakek baru mau sujud. Itu juga milih dulu, dengkul dulu, tangan dulu, dengkul dulu, tangan dulu. Ujung-ujungnya kepala dulu. Nyungsep. Tapi tuh kakek-kakek pinter. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir, Allahu Akbar, kakek-kakek langsung sujud. Cucunya ngebangunin, kek ngapain sujud? Biarin, gue tungguin di sujud. Stres. Mana ada sholat nungguin di sujud? Emang dikata janji di perapatan. Tuh, itu baru faktor internal, belum faktor eksternal, godaan dari luar. Mana godaan dari luar? Contoh ibu-ibu kalau lagi sholatnya sholat asar, sholatnya udah mau deket ke maghrib, lagi asik sholat, cuaca mendung, geluduk bunyi, ibu lupa ngangkat jemuran, geluduk ya jemurannya basah lagi, udah basah, ya diomelin dah laki gua deh, diomelin dah ya, buat dia kerja ya, gak konsen. Apalagi fenomena zaman sekarang, lagi asik-asik sholat, paket, aduh, perasaan tadi sebelum sholat nggak nongol, giliran lagi sholat dia nongol. Mana COD lagi, kan ditungguin. Itu eksternal. Mana lagi godaan eksternal? Contoh, kita kalau sholat dekat anak kecil, ada aja godaannya. Anak kecil mah di mana tempat mau main mulu. Emang dunianya anak, karena anak tuh dunianya main. Jadi di mana tempat bawaannya mau main. Masjid dijadikan salah satu untuk tempat dia bermain. Makanya ibu kalau bawa anak, kalau anak mau ke masjid, dampingin sama bapak dan ibunya. Paling enggak, kalau ibu bapaknya dampingin, ketika pengurus masjid mau ngomelin anak ibu yang nakal, dia nggak enak hati karena ada bapak sama emaknya. Bener nggak?
Karena yang paling ikhlas ngomelin kan emak bapaknya. Kalau ada anak kita yang nakal diomelin sama pengurus, terkadang kita udah tahu salah anak kita, tapi terkadang kita baperan, suka sakit hati. Betul nggak? Makanya dampingin supaya apa? Kalau ada pengurus mau ngomelin, ada kita sebagai bapak emaknya, dan kita lah yang paling ikhlas ngomelin. Jangankan ngomelin, ngejewer aja ikhlas banget karena anak sendiri. Jadi bapak sebagai uswah teladan buat anak-anak ketika sholat, dampingin supaya ngeringanin tugas pengurus, para pengurus masjid. Ya enggak? Jadi ada kerjasamanya. Mau ngomelin juga enak, ngejewer juga enak. Anak kita udah ketahuan anaknya bengal, didiemin, diomelin sama pengurus, ngambek. Salah siapa? Kita orang tua. Bu, kalau anak kecil begitu. Makanya mau di mana tempat main, saya pernah lagi asik-asik sholat, sebelah saya anak kecil lagi main ABC ada berapa. Ibu tahu permainan ABC ada berapa? Yang ABC 5 dasar, yang suka nyebutin nama buah, nama hewan, nama negara, nama artis, nama alat dapur, apa aja disebutin. Itu anak-anak kecil ya, kurang lebih umur SD kelas 3, kelas 2, yuk kita main ABC 5 dasar, yuk kita sebutin nama-nama artis. Mulai tuh ABC ada berapa. Ya saya mah lagi sholat, ya sholat, cuma kan mata saya melek, kuping saya denger. Mulai dihitung tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Berhenti di huruf N. Saya lagi sholat jadi ikutan mikir, Bu. Iya kan? Artis dari N. Yang parah sampai ketemu lagi jawabannya. Untung saya nggak colek yang lagi main. Nikita. Tapi itulah kehidupan kita, ya Allah. Sekarang kalau seandainya untungnya surga diberikan kepada kita sebagai hambanya, penilaiannya nggak semata-mata dinilai dari ibadah, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kalau hanya semata-mata dinilai dari ibadah, kayaknya malu kita setorin ibadah kita. Apa yang kita mau banggain, apa yang kita mau setor. Karena kita sadar sholat aja kita suka mikir kemana-mana, tapi biarin sholat mah sholat aja. Walau kita masih suka mikir kemana-mana, daripada kita kemana-mana nggak pernah mikirin sholat. Puasa masih banyak keluhnya, zakat, infak, sedekah masih suka hitung-hitungan, apalagi ibadah haji pengennya dipuji, pulang haji nggak dipanggil haji, ngambek. Na'udzubillahimin. Apa yang mau dibanggain, apa yang mau kita setor? Untungnya surga diberikan penilaiannya nggak semata-mata dari ibadah, tapi karena rahmat Allah. Lalu gimana cara ngundang rahmat Allah? Gimana cara ngundang kasih sayang Allah? Ya ibadah. Yang ibadah aja belum tentu bisa masuk surga, apalagi yang nggak ibadah sama sekali. Hari ini saya datang bersama sahabat-sahabat kami yang peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tentunya kita diingatkan, dan kita sering dipertunjukkan dan dipertontonkan di YouTube, sosial media, TV, dan lain sebagainya. Keadaan saudara kita yang ada di Palestina hancur luluh lantang, nggak ada tempat lagi mereka untuk istirahat dengan baik, menjadi tempat buat mereka tenang di dalam rumahnya. Habis. Maka dari itu butuh seluruh umat Islam, seluruh kaum mukminin dimanapun berada, karena kita diingatkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Saudara itu laksana tubuh. Kalau kita kesandung, kaki kita sakit, refleks mata nggak usah pakai disuruh, saking sakitnya bisa mengeluarkan air mata. Mulut tanpa diperintah langsung bicara aduh dan mencari pertolongan untuk apa? Bisa mengobati kakinya. Tangan secara otomatis bergerak untuk bisa ngebantuin jempol kaki kita. Semua ikut merasakan sakit karena jempol kaki kita yang tersandung. Maka dari itu Islam mengajarkan, mukmin diajarkan untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di tempat yang lain, bukan cuma di wilayah kita saja. Andai kita sudah berbuat dan berbagi buat saudara kita yang dekat,
tapi nggak ada salahnya kita juga mau berbagi buat saudara-saudara kita yang ada jauh di sana. Baik Ibu, 3 poin untuk kajian kita hari ini, dan poin 3 berikutnya nanti kalau ada kesempatan waktu kita akan serahkan dulu program dari sahabat kita dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, kepadanya dipersilahkan. Masyarakat di dunia ini semua sedang berbondong-bondong membantu saudara kita yang ada di Palestina, dan tadi andai sedekah kita ditampakkan kepada teman-teman yang hadir itu baik, karena memang Quran menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, in tubdu shadaqati fa ni'mahya. Jadi sedekah yang ditampakkan itu baik, wa in tufuha wa tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kita mau memberikan jariah, memberikan sedekah kita buat orang-orang yang susah, kemudian dengan cara sembunyi-sembunyi, itu juga jauh lebih baik. Jadi intinya sedekah terang-terangan boleh, dan sedekah diam-diam secara sembunyi-sembunyi juga boleh. Namun selalu senantiasa jaga hati kita. Yang sedekah jaga hati kita, semoga tidak ria, dan yang tidak sedekah juga jaga lisan kita dan hati kita. Jangan suudzon kepada orang-orang yang bersedekah walaupun sedekah dengan cara ditampakkan. Yang poin keempat, masuki bulan suci Ramadan, singkat saja, yaitu bersihkan hati. Mohon ampun kepada Allah dengan cara istighfar, meminta maaf kepada manusia. Itu adalah cara terbaik ketika kita bersalah kepada orang tersebut. Saling memaafkan itu jauh lebih baik. Minta maaf kepada kedua orang tua, kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, dan kepada orang-orang di sekitar kita, agar hati kita bersih untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, persiapkan kesehatan, persiapkan keuangan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, agar ketika uang kita berlimpah dan banyak, kita mampu dan bisa banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita bacakan Fatihah buat orang-orang yang telah mewakafkan Quran di studio Erna Yoga, yaitu yang pertama Ibu Erna, kemudian Sri Fujiwati, Ibu Desi, Ibu Sri Wulan, Ibu Indah, Ibu Silvia, Vivin, Ibu Rina Sudaryanti, Ibu Afriza Anggraini, Ibu Diah Maulana, Ibu Nining, Bapak Rahmat Wahyudi, Bapak Indra Hermanto, Bapak Reza, Bapak Gio, Bu Tutik, Bapak Hantoro, Bapak M. Agung Kurniawan, Ibu Gesya, Haji Nurdin Sanusi bin Sanusi, Ibu Hajah Nurdiana binti Dahlan Damiri, Haji Muhammad Tamrin Gunawan bin Ahmad Gunadan, dan Ibu Wiwik, dan kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Kulluhum la hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa akan dipimpin oleh guru kita setempat. Sekali lagi saya Hafiz Salim mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil madarratan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal minna du'aana wa ibadatana wa salatana wa zakatana wa sadaqatana wa infakana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasyahudana wa tahlilana wa tasbihana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilna al jannata aminin wa alhiqna bis solihin wa matina binadri wajhikal karim ya khairul masilin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism wal fauza bil jannati wan najati minan nar wal fa'indal hisab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa alina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.